Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfan Trigapri, bisa dipanggil Zulfan. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 4 di program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dengan NIM 6042300019. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah Sistem Ekonomi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampun saya, yaitu Bapak Andeka Widodo MM. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. So, simak video ini dengan baik-baik ya. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi dan distribusi, di mana negara memiliki peran utama dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, menghapus kesenjangan sosial, dan menghindari dari eksploitasi oleh pemilik modal. Dalam sistem ini, seluruh kekayaan dianggap sebagai milik bersama dan harus dikelola demi keselamatan masyarakat. Tidak diakui kepemilikan pribadi atas sumber daya strategis seperti tanah, pabrik, atau tambang. Pemerintah mengatur produksi, distribusi, konsumsi, dan harga melalui perencanaan ekonomi yang terpusat. Pasar bebas dan persaingan tidak diperlukan karena dianggap menimbulkan ketimpangan. Ciri-ciri ekonomi sosialis: yang pertama, kepemilikan kolektif; yang kedua, perencanaan terpusat; yang ketiga, penghapusan persaingan pasar; yang keempat, distribusi berdasarkan kebutuhan; dan yang terakhir, penekanan pada keadilan sosial, penghapusan persaingan. Dalam ekonomi sosialis, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ekonomi sosialis meliputi pemerataan kesejahteraan, yang berarti upaya untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang layak, sehingga tidak ada kesenjangan yang signifikan dalam kesejahteraan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Lalu, jaminan kebutuhan dasar yang merupakan bentuk perlindungan sosial yang menjamin semua warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak. Selain itu, kebutuhan dasar mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Kondisi perekonomian yang berjalan sesuai rencana dapat dikendalikan dan berkesinambungan. Eliminasi eksploitasi tenaga kerja dan kehidupan sosial yang kolektif dan terpimpin. Kekurangan dari ekonomi sosialis yaitu kurangnya insentif untuk bekerja dan berinovasi, birokrasi yang lamban dan kaku, minimnya kebebasan individu, potensi dominasi kelas tertentu atau proletariat berkuasa, dan kualitas barang dan pelayanan yang kurang baik. Kesimpulannya, sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis memiliki tujuan yang sama, namun pendekatannya yang berbeda. Islam menawarkan harmoni antara moral dan ekonomi. Sosialisme menekankan peran negara yang dominan dan perencanaan ekonomi terpusat, tetapi berisiko menyebabkan stagnasi dan minimnya kreativitas. Implementasi sistem ekonomi Islam masih terbatas secara struktural, namun menunjukkan potensi besar terutama dalam sektor keuangan syariah dan filantropi. Kombinasi antara nilai-nilai etika Islam dan efisiensi ekonomi modern dapat menjadi jalan tengah dalam merancang sistem ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.